Ya, silakan Mbak Sila ya. Iya, saya mau tanya ini yang jadi ganjalan saya bertahun-tahun lamanya nggak lepas-lepas. Kalau misalnya berdosa sama orang yang sudah meninggal, saya seperti apa ya? Secara tidak langsung saya ngebunuh mereka gitu dalam hati saya, dalam pikiran saya gitu kan. Terus nggak lama kemudian beneran gitu. Kebetulan nggak tahu kebetulan saya nggak tahu apa. Nggak lama beneran meninggal gitu orangnya gitu 2 bulan kemudian gitu kan, padahal saya nggak niat begitu jadi sampai sekarang tuh saya dikejar-kejar rasa berdosa terus, dan saya pikir Tuhan itu kayak takdirkan saya untuk apa ya, maksudnya suka-suka Tuhan gitu. Jadi kalau saya nggak selamat gitu, saya dikejar-kejar terus sampai sekarang gitu. Itu gimana, apakah benar gitu kan? Saya minta, meskipun saya Kristen dari kecil ya gitu, tapi saya ragu-ragu gitu. Saya sering kali saya takut mati, saya takut masuk neraka gitu kan, karena masa lalu saya itu gitu. Gimana ya El itu Maksudnya menurut apa, kamu mau tanya apanya? eh apakah benar gitu, apa pikiran saya Tuhan itu suka-sukanya dia gitu kan, apakah saya nggak selamat gitu, untuk meneguhkan iman saya gitu, apa, tentang keselamatan itu saya harus gimana gitu, karena dosa masa lalu saya itu ngejar-ngejar saya terus gitu. Oh ya, jadi kamu dihantui oleh dosa-dosa masa lalumu, lalu kamu merasa tidak yakin dengan keselamatanmu, begitu? Iya, saya pikir saya bakalan apa, takut mati saya gitu, karena takut banget saya sama kematian, karena takut masuk neraka gitu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 kita buka ya. Dikatakan begini. Bentar ya, buka. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang olehnya kita diperdamaikan dan dipersatukan dengan Bapa kita Sang Sorga. Nah, Tuhan Yesus berkata, mintalah di dalam namaku, berdoalah di dalam namaku. Bahkan dalam Yohanes 8 ayat 24, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Neraka yang kamu pikirkan itu adalah konsekuensi ketidakpercayaan kepada Kristus, sebagaimana apa yang telah disabdakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 24 tadi. Nah, bagaimana caranya agar kamu tidak takut kepada kematian, dan bagaimana caranya agar kamu tidak takut kepada neraka itu? Kamu harus meneguhkan iman dan kepercayaanmu, yang dengan demikian kamu akan memiliki pengharapan. Bagaimana cara meneguhkan iman itu? Kamu harus banyak mendengarkan firman Tuhan. Dan tidak hanya mendengarkan, kamu harus merenungkan dan merefleksikan itu dalam hidupmu. Dan kamu tidak hanya sekedar mengetahui, tapi kamu harus mengalami Tuhan. Ya. Jadi bagaimana Kak caranya saya takut kematian, saya takut masuk neraka? Ya berarti imanmu belum teguh. Nah kalau imanmu belum teguh, berarti there is something wrong with you. Ada yang salah dengan kamu yang kamu belum selesaikan. Entah kamu masih di dalam dosa itu, atau mungkin kamu belum punya pengertian yang benar mengenai firman. Tadi kita sudah baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 bahwa begini. Kalau kita mengaku dosa kita kepada Allah, ya dia tidak lagi mengingat-ingat pelanggaran kita itu. Kalau kita mengaku dosa di hadapan dia di dalam Yesus Kristus. Nah, tapi sometimes ketika ada waktu yang kosong, kadang pikiran kita dirasuki oleh apa gitu, sehingga kita merasa bersalah atas dosa-dosa kita masa lalu padahal kita sudah minta ampun. Itu adalah dakwaan si jahat. Iblislah yang selalu berusaha mendakwa kita dengan dosa-dosa dan perbuatan jahat kita. Kenapa? Karena iblis itu pendakwa. Mereka itu pendusta. Ya. Nah, jadi kamu harus kalahkan itu. Ya, kamu harus mengalahkan tuduhan keji iblis kepada kamu dengan iman yang kamu miliki bahwa Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahanmu ketika kamu meminta pengampunan kepada Dia dengan tulus dan setia. Jadi, yang harus kamu perbaiki itu imanmu. Kamu harus punya keyakinan yang teguh bahwa iman saya kepada Kristus tidak lagi
membuat saya takut atas dakwaan iblis di masa lalu. Coba kita lihat Yesus Kristus ketika dia dicobai iblis di padang gurun. Iblis itu mengutip ayat untuk mendakwa dan menghasut dia. Tapi Tuhan Yesus juga melawan dia dengan firman Allah. Jadi kamu pun begitu. Ketika iblis itu mendakwa kamu dengan apa yang kamu lakukan di masa lalu, maka kamu harus melawan itu dengan apa? Dengan iman dan kepercayaan yang teguh di dalam dia serta janji yang diberikan. Makanya dikatakan dalam Galatia 3 ayat 29 bahwa kalau kita adalah milik Kristus, maka kita adalah keturunan Abraham dan berhak mewarisi janji dari Allah. Apa janji dari Allah itu? Keselamatan, Yohanes 3 ayat 16. Bagi yang percaya kepada Kristus. Jadi neraka itu, kematian kekal itu tidak akan pernah berada di pihak orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Kristus dan membuktikan iman itu ada di dalam dia melalui buah-buah hidupnya. Jadi beriman saja tidak cukup. Kamu harus membuktikan iman itu di dalam kamu. Nah, ketika iman itu kamu buktikan, kamu berbuah, kamu punya perbuatan-perbuatan baik dalam hidupmu, kamu akan menang mendahului si jahat yang selalu mendakwa kamu. Jadi solusinya adalah perkuat imanmu terlebih dahulu, kuat di dalam pengharapan, karena pengharapan tidak akan lahir tanpa iman. Jadi kamu harus kuatkan iman kamu sebagai benteng yang teguh, sebagai pondasi yang kuat, dasar yang kokoh, kamu akan punya pengharapan di masa yang akan datang. Dari pengharapan itu buah-buah hidupmu akan muncul, maka Tuhan akan dipermuliakan dari sana. Gitu, ya. Kasih ya. Satu lagi boleh nggak? Ya, silakan. Ini kan tentang mengampuni ya, gitu. Ya. Orang-orang yang menyakiti saya gitu kan, saya sudah mengampuni karena saya juga ingin harus diampuni gitu kan, saya juga perlu pengampunan gitu kan. Kemudian kalau misalnya kita barengan lagi dengan mereka itu konflik terus gitu sama kita gitu, jadi cari bikin gara-gara terus gitu. Itu kayak gimana El tentang pengampunan itu? Apakah kita itu harus sama mereka gitu kan, bergaul lagi gitu El? Karena hawanya emang konflik terus gitu, emang nggak suka gitu. Enggak begitu. Kamu kalau ada orang berbuat jahat sama kamu, kan Tuhan Yesus berkata kalau kamu datang berdoa kepada Bapamu, ya minta ampuni terlebih dahulu dosa-dosa saudaramu kepada kamu, agar Bapamu juga mengampuni dosa-dosamu. Jadi pengampunan itu sama seperti kasih, itu adalah relasi. Ya, seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita, karena kekristenan itu relasi. Kekristenan itu bukan religion yang talking about substansi, tapi kita berbicara tentang relasi antara Allah dengan manusia, Allah manusia dengan manusia, dan manusia dengan yang lainnya. Makanya hukum yang terbesar dari Tuhan kita Yesus Kristus adalah kasihilah Allahmu dan juga kasihilah sesamamu. Jadi kasih karena Allah itu kasih. Dan kita adalah ciptaan Allah yang adalah kasih itu. Maka kita mewarisi sebagai ciptaan yang adalah gambar dan rupanya Dia di dalam relasi itu. Demikian juga tentang pengampunan. Ya, bagaimana caranya saya mengampuni? Kamu ampuni semua orang yang berbuat jahat kepada kamu. Kamu jangan mengingat-ingat dan mengungkit-ungkit itu. Tapi gimana kalau apakah saya harus bergabung lagi dengan mereka? Ya, apakah saya harus berteman lagi dengan mereka? Misalnya kamu tahu nih orang nih, dia jahat. Dia buat jahat sama kamu, ya. Lalu kamu disakiti, kamu mengampuni dia. Lah, apakah dengan maksud mengampuni itu saya berteman lagi dengan dia, orang jahat ini? Ya, jangan. Kamu harus menghindar dari orang-orang fasik. Kalau memang dia jahat selalu, dia kerjanya selalu menghina, mencaci orang, gosipin orang, ngegibahin orang, ya, ngefitnah orang. Ketika dia melakukan itu sama kamu, kamu ampuni. Tapi kamu jangan bergabung dengan orang-orang seperti itu. Ya, firman Tuhan berkata, jangan bergabung dan berteman dengan orang fasik, tapi berkumpullah dengan orang-orang benar. Jadi menghindar itu adalah mitigasi diri sendiri agar kita tidak menjadi seperti mereka. Kalau kita bergabung dengan pengolok, kita akan ikut mengolok-olok. Kalau kita bergabung dengan orang benar yang suka baca firman Tuhan, nggak suka ngurusin hidup orang, nggak suka ngejatuhin orang, kita akan seperti itu. Karena siapa kita itu ditentukan oleh lingkungan kita. Gitu. Jadi mengampuni itu harus, tetapi memilih pertemanan itu harus kamu lakukan, ya. Memilih pertemanan dalam pengertian apa yang selaras atau tidak dengan firman Tuhan. Bukan
ekonominya yang begini, penampilannya yang begini, enggak ya, tetapi tentang apa? Sikap buah hidup gitu. Jadi kalau buah mereka baik, kamu bergabung dengan mereka agar kamu juga demikian. Tapi kalau mereka buahnya nggak baik, ketika mereka buat salah sama kamu, kamu ampuni mereka. Tapi jangan berkumpul dengan orang-orang seperti itu, agar kamu tidak seperti itu. Gitu ya. Ya. Terima kasih El ya. Oke. Ya. Tuhan berkati.